Swastiastu Kak. Aku mau nanya nih, menurut kakak malam Siwaratri itu apa sih? Kalau yang aku tahu sih malam Siwaratri itu buat besar. Terus gimana biasanya kak melakukan malam Siwaratri itu? Dengan seperti apa? Kalau aku sih biasanya ada kegiatan di rumah itu, jadi ada malam sastranya. Kita begadang bareng-bareng untuk belajar tentang agama itu aja. Halo Swastiastu Kak. Dengan kak siapa? Linda. Aku mau nanya nih kak, Boleh apa tuh? menurut kakak apa sih malam Siwaratri itu? Oh, menurut saya sendiri ya, yang saya tahu itu malam Siwaratri ya malam peleburan dosa. Itu sih yang saya tahu sendiri. Oke, kakak biasanya ngelakuin malam Siwaratri itu dengan ngelakuin hal apa kak? Atau dengan cara seperti apa? Oh, biasanya sih melakukan kegiatan siwa puja biasanya. Nah, di mana di dalam kegiatan itu pada hari Siwaratri itu sendiri biasanya orang melaksanakan monobrata. Di mana monobrata itu artinya tidak berbicara. Nah, yang selanjutnya itu mejagra atau tidak tidur. Nah, yang selanjutnya itu upawasa. Di mana upawasa itu kita puasa tidak makan nasi atau cemilan atau apa segala hal apapun itu. Tapi kalau saya sendiri sih biasanya palingan ya puasa. Kalau untuk tidak bicara kayaknya belum bisa gitu. Nah, terus kalau untuk tidak tidur masih bisa lagi. Kalau untuk tidak tidur dan puasa masih bisa. Tapi kalau untuk bicara belum bisa lah menerapkan sampai sejauh ini. Om Swastiastu. Siwaratri berasal dari dua kata, yaitu Siwa dan Ratri, di mana dalam bahasa Sanskerta, Siwa berarti kesucian, berarti ia yang memberi maaf, dan berarti suatu keindahan. Dan Ratri berarti malam. Jadi, Siwaratri adalah malam Siwa, dalam artian malam pemujaan terhadap Batara Siwa itu sendiri, yang bermakna bahwa malam Siwaratri adalah malam perenungan terhadap dosa-dosa dan karma buruk yang pernah kita lakukan. Perayaan Siwaratri ini bermakna bahwa di mana ide Batara Siwa atau Sang Hyang Siwa itu sendiri turun ke dunia dan beryoga. Jadi pada saat Siwaratri inilah kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang sangat baik untuk melakukan pemujaan. Karena pada saat ini ide Batara Siwa sedang turun ke dunia, sedang melihat ciptaan beliau, ya, sedang beryoga dan memberikan sinar-sinar suci beliau, hingga ketika seorang manusia atau pengikut beliau melaksanakan upacara atau melaksanakan pemujaan-pemujaan pada saat hari Siwaratri ini, mendapatkan berkah. Yang kita lakukan pada saat malam Siwaratri adalah ada yang disebut dengan upawasa, ada yang disebut dengan munabrata, dan ada yang disebut dengan jagra. Jadi ketiga hal ini penting dan wajib, harusnya dan hendaknya kita lakukan dalam proses pelaksanaan Hari Raya Siwaratri, di mana upawasa berarti melakukan suatu puasa, artinya tidak makan dan tidak minum. Begitu. Yang kedua adalah munabrata. Munabrata artinya tidak berbicara. Jadi di dalam kita melaksanakan brata Siwaratri, munabrata ini sangat penting kita lakukan. Artinya kita menghindari pembicaraan-pembicaraan yang buruk, pembicaraan-pembicaraan yang negatif, dan kita berusaha untuk memurnikan dari segi pembicaraan kita, seperti itu. Jadi lebih banyak kita lakukan untuk melantunkan nama-nama suci Tuhan, tentunya
banyak melantunkan nama-nama suci Batara Siwa itu sendiri. Yang ketiga adalah jagra. Jagra di sini memiliki arti bahwa kita hendaknya dalam melakukan suatu perenungan itu tidak boleh tidur, tidak boleh kita lalai dalam proses pelaksanaan Brata Siwa Ratri ini. Seperti itu. Jadi kita mesti harus selalu merenungi setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam proses pemujaan itu, ya, dalam kaitannya dalam Brata Siwa Ratri ini 24 jam. Jadi kita hendaknya jagra di sini, maksudnya janganlah kita hanya berjagra dalam artian tidak tidur saja, tetapi masih membicarakan keburukan orang lain, tetapi membicarakan suatu hal-hal yang tidak penting. Tetapi di sini adalah jagra dalam artian kita selalu merenungi, ya, tidak tidur, tetapi selalu merenungi bagaimana kebesaran Tuhan itu sendiri, kebesaran Batara Siwa itu sendiri, dan selalu memohon di dalam perenungan itu, selalu memohon berkah. Semoga kita selalu disucikan, semoga kita selalu diberikan berkah kesehatan, kerahayuan, diberikan sinar suci agar sampai kepada kasih beliau itu sendiri. Mari kita pahami bersama bahwa di dalam kita melaksanakan doa-doa itu dalam Siwa Ratri adalah malam perenungan dosa, bukan malam peleburan dosa. Karena ketika kita berbicara masalah peleburan dosa, banyak yang akan timbul pertanyaan-pertanyaan bahwa jika kita di malam Siwa Ratri kita dosa-dosa kita dilebur, berarti bisa dong artinya kita hari ini kita melaksanakan dosa, ketika di malam Siwa Ratri kita lebur, kita sudah tidak ada dosa lagi, dan besoknya kita lakukan dosa lagi. Pasti mindset orang banyak yang akan berpikir seperti itu. Nah, jadi sebenarnya mari kita luruskan bersama-sama bahwa malam Siwa Ratri ini adalah malam perenungan dosa. Jadi malam yang selalu kita gunakan untuk melakukan pemujaan-pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam prabawa beliau sebagai Batara Siwa, ya, agar beliau melimpahkan sinar suci beliau kepada kita dan mau menunjukkan jalan hingga kita tidak akan melakukan suatu dosa-dosa itu lagi. Tujuannya adalah supaya ketika kita melakukan perenungan-perenungan suci dalam Siwa Ratri, agar Ida Batara Siwa atau Sang Hyang Siwa itu sendiri berkenan memberikan kita anugerah dan sinar suci beliau, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kita menjadi suci, agar kita mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita.